Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang bagaimana cara menangani rasa tidak nyaman di tubuh gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu merasakan tidak nyaman ya, baik itu perasaan, baik itu keadaan tubuh, pokoknya sebagainya banyak sekali ya. Makanya di sensasi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis banyak yang mengatakan bahwa sensasinya itu 1001 macam karena memang seperti itu ya, banyak sekali ya. Jadi tetapi di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara menangani rasa tidak nyaman di tubuh. Nah, itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari pertama saya mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan, kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi, itu sudah saya share di video-video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biar mendapatkan penjelasannya yang lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih pentingnya tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya setiap harinya itu selalu merasakan tidak nyaman ya, entah itu perasaannya atau tubuhnya atau kepalanya, semuanya itu mengalami perasaan. Tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menangani perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya. Jadi kadang kita nggak lagi duduk juga nggak nyaman, kita tiduran nggak nyaman, semuanya serba nggak nyaman gitu teman-teman, karena memang dipicu dari apa yang dirasa oleh tubuh kita gitu teman-teman ya. Nah, itu, makanya bagi teman-teman yang sekarang itu sedang mengalami hal tersebut, alangkah baiknya kalian itu tengok dulu penyebabnya gitu teman-teman, karena untuk menangani sesuatu atau sensasi yang hinggap pada diri kita gitu teman-teman ya, kita itu harus cari tahu dulu penyebabnya biar kita itu bisa menanganinya dengan mudah tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis bisa ditangani, dan alangkah baiknya bisa ditanganinya itu tanpa obat, tanpa herbal. Itu sepengalaman saya teman-teman ya, karena ketika tidak memakai obat-obatan, hanya menggunakan metode yang secara alami saja, itu lebih cepat gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Nah, itu. Nah, biasanya teman-teman, kembali lagi ya ke topik utama, biasanya untuk badan terasa tidak nyaman gitu sama orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, itu penyebabnya karena banyak sekali halnya. Nah, diantaranya itu karena memang jarang mandi ya teman-teman ya. Itu sepengalaman saya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam itu untuk mandi saja itu dulu itu saya juga pernah mengalami itu, untuk mandi itu serba takut gitu teman-teman ya. Nah, akhirnya ada rasa badan itu nggak nyaman semuanya ya. Nah, itu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika saya paksakan mandi ya, saya paksakan mandi, tetapi mandinya juga tidak pakai air dingin, pakai air hangat saja gitu teman-teman ya. Nah, ketika mandi itu memang di awal-awal pas mandi itu sensasi ada teman-teman ya, kita itu menjadi nggak nyaman lagi. Cuman karena dibiasakan seperti itu, setiap pagi mandi gitu pakai air hangat, nanti lambat laun badan kita itu akan terasa nyaman. Nah, itu teman-teman ya. Memang dulu ketika di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, untuk mandi itu saya jarang sekali ya.
jarang sekali, jadi bisa nyampe 5 hari sekali. Bahkan dulu itu sempat berapa minggu ya, 2 minggu lah, 2 minggu, hampir 2 minggu saya nggak mandi teman-teman ya, karena untuk mandi itu merasa takut ya, pikirannya selalu kemana-mana. Jadi ketika mau masuk kamar mandi itu ada pikiran yang nggak bener aja gitu teman-teman ya, yang selalu terlintas dalam pikiran itu, takut pingsan lah, takut nanti itu kepikirannya itu, takutnya itu di kamar mandi itu kita gitu teman-teman ya. Nah itu penyebabnya saya jarang mandi waktu itu teman-teman ya. Nah ketika mandi juga ada sensasi, jadi ketika mau mandi itu selalu teringat ya, jadi ketika mandi itu ada perasaan nggak nyaman lah gitu. Jadi perasaan yang nyaman itu tidak mau terulang lagi, akhirnya untuk mandi saja itu menjadi ketakutan tersendiri gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika saya paksakan waktu itu, saya mencoba mandi, di awal-awal saya mandinya itu pakai jarak ya, 3 hari sekali, kemudian kesininya 2 hari sekali, terus aja gitu paksakan ya. Kemudian sampai ada setiap hari gitu, setiap pagi mandi. Nah ketika saya sering mandi ya teman-teman ya, ternyata ada perasaan nyaman ya di badan, itu ada perasaan nyaman, walaupun misalkan sensasi nyolek-nyoleknya itu masih ada juga tetap gitu teman-teman ya. Tetapi untuk menangani rasa tidak nyaman di tubuh itu, saya waktu itu hanya menangani dengan sering mandi saja gitu teman-teman. Karena ketika ada perasaan tidak nyaman di tubuh, saya selalu flashback ke bagian belakang gitu teman-teman. Saya selalu flashback ke bagian dulu-dulu ketika jarang mandi juga, biasanya waktu di camping atau apa ya, nginep di hutan gitu, jarang mandi ya. Saya itu jarang mandi. Nah di situ ada perasaan tidak nyaman lah untuk tubuh. Nah saya teringatnya ke situ waktu itu. Nah ketika saya paksakan mandi, akhirnya 1 hari 2 hari, ternyata selang berapa hari ya, selang 4 hari, nggak tahu 5 hari, nggak tahu seminggu, saya lupa lagi ya, cuman nggak nyampe sebulan lah gitu ya. Itu nanti ketika sudah dibiasakan mandi, ada perasaan nyaman di tubuh itu ya, ada perasaan nyaman, ada perasaan enak di tubuh ya. Tetapi untuk sensasi nyolek-nyolek kayak macam rasa cemas, rasa takut, itu memang ada teman-teman ya. Tetapi untuk nyaman di tubuh langsung hadir waktu itu, nggak nyampe sebulan waktu itu ya. Cuman saya merasakan tidak nyaman di badan itu lama sekali ya, lama sekali. Tetapi ketika setelah melakukan sering mandi, itu jangka waktunya 1 bulan itu sudah enak ya, sudah enak gitu, sudah nyaman lah untuk tubuh ya. Ditambah lagi ya sering jalan-jalan, sering berjemur gitu teman-teman ya. Kemudian saya paksakan minumnya 8 gelas dalam sehari, itu di situ ada perasaan nyaman untuk tubuh. Nah kemudian sensasi yang lain apakah selalu datang? Ada teman-teman ya, jujur saya nggak berani bohong ya. Sensasi-sensasi yang lain banyak sekali ya, kayak macam kelayangan, kemudian sering oleng, kemudian lemas, itu ada. Cuman untuk perasaan tubuh nyaman itu setelah perbedaannya setelah sering mandi itu ada gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih merasakan tidak nyaman di tubuh gitu teman-teman ya, coba deh mandi gitu teman-teman ya. Yang masih jarang-jarang mandi, coba mandi ya. Kalau misalnya kalian masih mengalami takut untuk mandi ya, jarakin aja, bisa 3 hari sekali atau misalkan 2 hari sekali. Yang lebih bagusnya sih setiap hari ya, mandinya setiap pagi mandi bagus itu ya, biar tambah cepat gitu teman-teman ya. Nah tetapi ya tetap ya, kalian itu jangan heran, jangan kaget kalau misalnya sensasi nyolek-nyoleknya itu masih ada, kayak macam cemas, ketakutan tersendiri gitu teman-teman ya, itu masih ada. Tetapi ya paksakan saja mandi, biar nanti sensasinya itu satu-satu itu bisa tertangani teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk sensasi kelayangan, yang masih bertanya apa nih kelayangan, gimana nih caranya untuk menangani kelayangan, itu sudah saya share ya, sudah saya share di videonya, di video sebelumnya. Banyak sekali sih sebetulnya ya untuk sensasi kelayangan itu, penjelasannya di video-video saya itu. Jadi setiap share video itu, setiap sensasi suka saya share gitu teman-teman. Cuman ya masih sekilas-sekilas lah. Tetapi kalau misalnya kalian pengen lebih paham, pengen lebih jelas, ada di situ videonya itu yang berjudul tentang cara menangani kelayangan. Di situ itu full ya, cara menangani sensasi kelayangan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video tentang bagaimana cara menangani sensasi badan tidak nyaman. Jadi cobalah kalian sering-sering mandi, kemudian sering-sering jalan-jalan, kurangi rebahan, karena untuk rebahan itu memang tidak baik juga teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Jadi kalau misalnya kalian pengen cepat membaik, pengen cepat sembuh total, mendekati kesembuh total, itu kalian harus paksakan saja gitu teman-teman ya. Jadi
jangan terlalu berdiam diri di rumah lah, jangan terlalu berdiam diri di kursi, duduk nonton HP, sering rebahan, nonton HP kayak macam begitu, kurangin saja dulu ya, biar kalian itu cepat membaik. Nah, karena sepengalaman saya membaiknya itu memang seperti itu ya, jalan-jalan, kemudian olahraga ringan, olahraga menyenangkan, kemudian stop berpikir tentang yang aneh-aneh, yang penting saya hidup bagaimana cara orang normal saja gitu. Pagi-pagi mandi, kemudian jalan-jalan, stop berpikir tentang stres, tentang berpikir berlebih. Itu pengalaman saya teman-teman, yang akhirnya kesembuhan itu datang, walaupun misalkan datangnya itu tidak langsung ya. Bahkan kalau misalkan dilihat dari persentasenya itu setiap minggunya itu cuma 5% atau 3%. Nah itu teman-teman ya, tetapi perbaikan yang walaupun cuma sedikit itu merupakan hal yang sangat besar buat saya waktu itu. Oh, ternyata gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini memang bakalan sembuh, dan memang untuk pemulihannya itu nggak terlalu langsung sekaligus bisa 100%, enggak, karena memang di situ harus ada pembiasaan, kemudian pelatihan, ya mentalnya kita dilatih lagi, kemudian rasa nyamannya juga kita harus dilatih lagi. Nah itu teman-teman ya, ingat kita bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang seputaran bagaimana cara menangani rasa tidak nyaman di tubuh. Karena sekarang sudah adzan asar, harus ke masjid dulu. Jadi saya hentikan videonya ya, walaupun ini durasinya masih sedikit sih sebetulnya, tetapi karena sekarang sudah adzan asar, saya harus ke masjid dulu. Jadi saya hentikan videonya. Jadi buat teman-teman yang masih sekarang merasakan tidak nyaman, pahami saja ke sana. Kalau misal pengen cara menanganinya, ikuti saja panduannya. Siapa tahu cocok buat Anda, karena waktu itu juga metode itu cocok buat saya gitu teman-teman ya. Nah itu videonya teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, doa saya buat teman-teman itu, semoga teman-teman itu cepat membaik lagi, kemudian rasa moodnya cepat kembali lagi, emosinya cepat kembali lagi, rasa semangatnya cepat kembali lagi. Pokoknya intinya keadaan yang dulu itu cepat kembali lagi, karena memang keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.